Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Yodi Febrianto Paputungan, kelas PAI 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang ijma sebagai dalil hukum Islam. Sekilas tentang dasar hukum Islam. Al-Quran dan hadis sejak zaman kepemimpinan Rasulullah SAW sudah digunakan sebagai sumber hukum Islam. Segala persoalan yang terjadi pada masa Rasulullah hingga sekarang masih digunakan, bisa ditemukan solusinya dalam Al-Quran maupun hadis. Pertama, orang yang mencari hukumnya di Al-Quran, jika tidak ada baru ke hadis. Selanjutnya, ijma maupun qiyas kemudian melengkapi sumber hukum Islam selain Al-Quran dan hadis. Diperkirakan kemunculan kedua sumber hukum Islam tersebut, hukum ini adalah pada masa kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Dilansir dari berbagai sumber, jauh sebelum ijma dan qiyas diterapkan, umat muslim pada masa kepemimpinan Abu Bakar sampai Utsman tidak mengalami kendala. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran dan hadis sudah lebih dari cukup dalam menyelesaikan berbagai permasalahan umat muslim. Namun seiring waktu berjalannya, kedua sumber hukum utama dalam Islam ini kemudian terasa tidak cukup, sebab permasalahan semakin kompleks dan ditunjang pula oleh perbedaan pendapat yang semakin sengit di masanya. Selanjutnya, pengertian ijma. Ijma menurut bahasa etimologi berasal dari kata ajma'a yujmi'u ijma'an dengan isim ma'ful mujama' yang memiliki dua makna. Yang pertama yaitu ijma secara etimologi bisa bermakna tekad yang kuat. Oleh karena itu, jika dikatakan ajma'a fulan ala safar, berarti bila ia telah bertekad kuat untuk safar dan telah menguatkan niatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Quran Surat Yunus surat ke-10 ayat 71. Kedua, ijma secara etimologi juga memiliki makna sepakat. Jika dikatakan ajma'a muslimun al-kada, berarti mereka sepakat terhadap suatu perkara, seperti sabda Nabi SAW yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyatukan umat ini di atas kesesatan untuk selamanya. Kedua, ijma menurut istilah. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan makna ijma menurut arti istilah. Ini dikarenakan perbedaan mereka dalam meletakkan kaidah dan syarat ijma. Namun, definisi ijma yang paling mendekati kebenaran adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dari kalangan umat Muhammad setelah wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa tertentu atas suatu perkara agama. Penjelasan definisi ini sebagai berikut. Para ulama ahli ijtihad terlibat dalam kesepakatan tersebut baik dalam bentuk keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Penyebutan kata para ulama ahli ijtihad dalam definisi ini memberikan makna kesepakatan kalangan awam tidak termasuk ijma, karena kesepakatan dan perbedaan mereka tidak perlu diperhitungkan. Begitu juga kesepakatan sebagai para ulama juga tidak bisa dianggap ijma. Selanjutnya, ijtihad maksudnya pengerahan kemampuan pikiran secara maksimal untuk menghasilkan putusan hukum berdasarkan dalil-dalil syar'i. Setelah wafat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya ijma itu terjadi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Karena ijma pada masa hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dianggap, lantaran semua hukum diputuskan secara langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara wahyu yang diturunkan langsung oleh malaikat Jibril. Pada masa tertentu ini memberikan penegasan bahwa ijma tidak harus muncul dari kesepakatan para ulama sepanjang masa hingga kiamat. Bahkan hanya pada masa hidupnya para ulama ahli ijtihad pada saat terjadinya masalah saja. Perkara agama, yaitu mencakup semua urusan yang terkait dengan masalah syar'iyah, aqliyah, urfiyah, dan bahasa. Maksud umat adalah umat ijabah atau mereka
yang mengikuti ajaran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, berarti umat dari kalangan ahli bid'ah tidak termasuk kelompok ahli ijtihad. Ijma tidak hanya terjadi pada zaman tertentu saja. Di antara ulama yang membatasi ijma hanya terjadi pada masa sahabat, seperti pernyataan Ibnu Hazm rahimahullah yang menukil dari Sulaiman bahwa tidak ada ijma kecuali ijma sahabat. Ada juga yang berpendapat bahwa ijma bisa saja terjadi dalam masalah selain hukum syariat. Begitu pula ada sebagian ulama yang hanya membatasi ijma pada masalah hukum syariat saja. Dan inilah pendapat yang benar kecuali jika masalah selain agama tersebut ada kaitan erat dengan hukum agama Islam. Yang ketiga, hakikat ijma. Hakikat ijma seperti ditegaskan Syekhul Islam rahimahullah ialah kesepakatan para ulama kaum muslimin atau atas hukum tertentu. Bila ijma telah diputuskan secara permanen atas suatu hukum, maka tidak boleh bagi siapapun keluar dari keputusan ijma tersebut, karena mustahil umat Islam sepakat berada di atas kesesatan. Tetapi boleh jadi banyak masalah yang diklaim tetap berdasarkan ijma ternyata tidak demikian. Bahkan pendapat lain lebih kuat dari sisi Al-Quran dan Sunnah. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.